Sawadikap. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik. Saya dari kelas Manajemen A Universitas Negeri Medan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer. Kita ketahui bahwa komputer sekarang menjadi sebuah kebutuhan primer di era globalisasi. Dan tahu gak sih bahwa sebenarnya komputer itu memiliki sejarah panjang dari zaman dulu hingga kita kenal sampai sekarang. Oke, langsung saja kita lihat cuplikan. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Bentuk difference engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kenyataan model komputer modern saat ini. Lalu komputer dibagi lagi menjadi 5 generasi. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke penjelasan generasi pertama dari sejarah perkembangan komputer. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan utama. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Lalu pada generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Oke, selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command Air Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faxnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Oke teman-teman, selanjutnya ke generasi keempat. Generasi ini dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Nah, yang terakhir teman-teman, kita masuk ke komputer generasi kelima, yaitu dari masa sekarang sampai masa yang akan datang. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Nah, itu dia tadi teman-teman beberapa penjelasan dari perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ternyata jauh banget ya teman-teman. Dari generasi pertama komputer hanya menggunakan tabung vakum yang memakan banyak ruang, dan kita kenal sekarang komputer yang sangat canggih dengan beberapa fiturnya. Dengan komputer kita bisa unlimited access ke seluruh dunia, sosial media, berbelanja, hingga membuka bisnis. Jadi smart people, kita harus
menggunakan komputer dengan hal-hal yang positif. Apalagi di masa pandemi sekarang, kita harus pandai-pandai menggunakan komputer seperti sebagai media belajar atau mencari cuan dengan komputer. Oke, itu dia tadi teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Kepada teman-teman saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Stay safe, stay healthy. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya teman-teman. Kita bisa kembali ke kehidupan yang normal. Dan itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee krap.